Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Rekayasa Interface di hari ini. Sebagaimana jadwal yang sudah tersedia, mata kuliah ini kita sajikan di hari Sabtu untuk jam 14.30 WIB. Untuk materi hari ini, kita membahas pertemuan dari minggu yang lalu, masih berkaitan dengan User Interface Design atau UID. Untuk itu silakan nanti Anda dibuka kembali di Google Classroom-nya materi minggu yang lalu sehingga lebih disesuaikan dengan yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai itu User Interface Design, prinsip dan pedoman User Interface Design-nya serta hasil rekayasa interface. Tujuan dari topik ini adalah Anda nanti bisa membuat suatu bentuk user interface design yang berkaitan dengan rekayasa interface, bagaimana prinsip dan pedoman dalam pembuatannya, serta nanti hasil yang akan didapatkan dari sebuah user interface yang sudah kita buat. Untuk itu kita lanjutkan pertemuan kita hari ini untuk masuk kita kepada slide yang berikutnya. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang poin A dan poin B mengenai user interface design. Yang A berkaitan dengan faktor motivasi, yang B kemudian berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan, dan sekarang kita C masuk kepada prinsip dari user interface design. Nah, untuk prinsip user interface design yang mesti harus kita perhatikan adalah yang pertama tentang mengenali atau kenali keanekaragaman user atau si pengguna. Hal ini perlu kita lakukan nanti disesuaikan dengan user interface yang akan kita buat, dengan desain yang akan kita buat, berkaitan dengan siapa yang akan menggunakan dari desain tersebut. Nah, maka dalam hal ini ada beberapa hal yang mesti harus kita kenali dan kita pahami. Yang pertama berkaitan dengan profil. Ya, profil tentu kita bisa melihat siapa yang menggunakan dari sistem kita ini, apakah termasuk anak-anak, kemudian orang-orang dewasa, atau pada orang tua atau remaja. Karena profil ini juga nanti mencerminkan dari sistem yang akan kita buat, sehingga kita bisa menentukan tentang isi atau tentang sebuah desain yang kita tentukan, apakah ini cocoknya untuk anak-anak, untuk remaja, orang dewasa, atau untuk orang tua. Karena dengan sebuah desain yang kita buat juga akan mencerminkan sebaiknya desain ini, user interface design ini, sesuainya untuk dipergunakan di usia yang keberapa. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang karakter si pengguna user. Nah, karakter tentu berkaitan dengan kebiasaan seseorang untuk menggunakan sebuah sistem aplikasi atau sebuah desain yang dia pergunakan. Misalnya, ada saja seseorang itu yang hanya menggunakan hanya sekedar coba-coba atau hanya sekedar melakukan satu bentuk pencarian secara umum, tapi ada juga yang menggunakan sebuah sistem itu secara penuh, artinya dari awal sampai akhir memang betul-betul dia menggunakan hal tersebut. Nah, untuk ini tentu sebuah desain yang kita buat harus dibuat nanti semenarik mungkin, sehingga jika digunakan oleh orang-orang tertentu berkaitan dengan karakter tersebut akan muncul suatu bentuk rasa kepuasan, sehingga tetap akan menggunakan sistem yang kita buat nantinya. Maka berkaitan dengan karakter si pengguna ini, kita harus menggunakan beberapa tampilan, menggunakan beberapa desain yang mungkin akan dibuat lebih menarik dengan menambahkan adanya tombol-tombol tertentu, adanya gambar-gambar, atau ada sebuah image yang membuat ketertarikan si pengguna, sehingga diharapkan masing-masing pengguna sistem nantinya bisa lebih bertahan lama untuk menggunakan sebuah sistem yang akan kita bangun atau yang kita buat. Jadi tidak hanya sekedar melihat saja tanpa memahami isi dari konten yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, tentu berkaitan dengan karakter ini, bisa jadi seseorang itu akan mencari sebuah informasi yang berkaitan dengan sebuah desain yang sudah kita buat, dan tentunya akan lebih bermanfaat jika desain tersebut bisa dijadikan pedoman bagi si user yang bersangkutan. Kemudian juga harus kita mengenali berkaitan dengan sebuah tugas. Nah, tentu berkaitan dengan tugas ini biasanya sebuah desain yang kita buat bisa saja berkaitan dengan sebuah sistem yang menggunakan model jaringan, apakah menggunakannya sifatnya lokal atau menggunakan jaringan yang lebih menggunakan admin atau user group dan yang lainnya.
Sehingga untuk kita seperti ini, di dalam desainnya kita juga harus menentukan siapa saja yang seharusnya menggunakan login sebagai admin dan siapa saja yang nanti akan menggunakannya sebagai user biasa. Dan biasanya di dalam sebuah desain seperti ini harus ada pembagian tersendiri, mana sebagai admin, mana sebagai user, atau yang sebagai klien yang akan menggunakan dari sistem tersebut. Nah, maka dalam pembagian ini harus diperjelas tentang hak akses yang akan menggunakan dari sistem tersebut. Dan ini semestinya sudah tergambar dari desain yang kita buat, satu kegunaan, yang misalnya untuk login sebagai siapa, si A, si B, atau C, gitu juga nanti dengan password yang akan dipergunakannya. Selanjutnya yang harus kita ketahui juga berkaitan dengan keanekaragaman pengguna sistem yang akan kita buat tentang gaya interaksi. Tentu ini juga akan berhubungan dengan si user, bagaimana user menggunakan gaya interaksinya. Misalnya dengan menggunakan tombol, dengan menggunakan mouse, atau dengan menggunakan touchscreen misalnya. Nah, maka untuk itu tombol-tombol tertentu juga harus kita pergunakan untuk membantu si user dalam menggunakan sistem yang nanti akan kita rancang. Nah, dengan demikian juga berkaitan dengan gaya interaksi, bisa saja kita menggunakan font yang beraneka ragam, menggunakan tombol yang berbagai macam bentuk, warna, dan segala macamnya. Karena dengan berbagai macam gaya interaksi di sini nanti akan membuat ketertarikan dari si pengguna user tentang sebuah tampilan yang akan kita buat yang akan dipergunakan. Sehingga dengan demikian harus kita membuat satu bentuk variasi dari masing-masing tampilan sehingga tidak muncul rasa jenuh atau bosan di saat user menggunakan atau berinteraksi dengan sistem yang dipergunakannya. Misalnya dengan menggunakan kombinasi gambar, kemudian menggunakan tombol yang bisa juga diring dengan satu bentuk bunyi atau juga bisa menggunakan suara dan yang lain-lainnya. Nah, dengan demikian tentu akan menimbulkan rasa nyaman bagi si penggunanya sehingga apa yang dia cari, apa yang dia pergunakan bisa-bisa betul memang bisa memberikan manfaat dari sistem yang dipakainya. Nah, inilah beberapa hal yang harus kita kenali sebagai prinsip kita di dalam membuat satu bentuk user interface design yang tujuannya adalah untuk dipergunakan oleh si user secara umumnya. Tentu secara khusus nanti dikaitkan dengan bidang-bidang tertentu tentang desain yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, di dalam prinsip ini juga harus kita menggunakan namanya daya guna heuristik atau 10 aturan yang berkaitan dengan desain interface atau rancangan antarmuka ini. Nah, nanti kita ada materi khusus mengenai daya guna heuristik setelah kita nanti di sesi pertemuan ini. Dan nanti akan kita bahas lebih jauh lagi mengenai daya guna heuristik. Nah, inilah dua hal yang mesti kita perhatikan sebagai prinsip tentang membuat sebuah user interface design yang baik dan yang benar berkaitan dengan prinsipnya. Pertama kita kenali bahwasannya si pengguna user interface design tersebut terdiri dari beberapa macam karakter, berbagai macam user, berbagai macam pengguna, berbagai macam profil, tugas, dan gaya interaksinya. Dan nanti ditambahkan dengan 10 aturan yang berkaitan dengan desain interface itu sendiri yang berkaitan dengan daya guna heuristik. Kemudian untuk kita membuat user interface design juga harus ada pedoman-pedoman yang harus kita ikuti. Maka di dalam pedoman membuat user interface design atau di dalam membuat pedoman rekayasa interface berkaitan dengan user interface design ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama mengenai daya kreativitas yang tinggi. Nah, tentunya untuk kita bisa membuat sebuah desain yang bagus, perlu kita kreativitas, perlu sesuatu yang sifatnya unik, perlu sesuatu yang sifatnya berbeda dari yang lain. Sehingga dengan kreativitas ini akan menimbulkan sesuatu yang baru, sehingga nanti akan membuat rasa ketertarikan bagi si penggunanya berkaitan dengan rekayasa interface atau satu bentuk tampilan. Untuk itu, perlu adanya pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi, yang lebih ke depan lagi, sehingga apa yang kita buat nantinya bisa lebih menarik lagi. Dan tentunya untuk kita bisa mendapatkan suatu bentuk pemikiran dengan kreativitas yang tinggi, perlu kita juga membaca beberapa referensi, perlu kita juga membaca beberapa tayangan, juga bisa melihat beberapa desain-desain yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kita bisa membandingkan
tentang apa yang kita buat, sehingga kita memiliki suatu bentuk ciri atau khas tersendiri yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sehingga ini juga menimbulkan rasa ketertarikan bagi si pengguna, karena kita memang memiliki sesuatu yang berbeda. Kita memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan dari desain yang sudah ada. Yang kedua, kita juga perlu sebuah pengalaman. Karena memang jelas pengalaman merupakan hal yang sangat baik untuk kita bisa membuat sebuah desain yang lebih bagus lagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena semakin sering kita membuat sebuah user interface design, maka biasanya akan semakin bagus apa yang kita buat. Nah, pengalaman bisa kita dapatkan dari membaca buku-buku misalnya, bisa kita ikut dalam suatu bentuk perlombaan, bisa menggunakan dengan mencoba beberapa aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan satu bentuk rancangan sebuah sistem atau rekayasa interface, atau juga bisa dengan menggunakan misalnya melihat beberapa produk-produk yang sudah jadi, yang sudah banyak dipasarkan. Nah, dengan demikian kita akan lebih banyak punya pengalaman lagi, lebih banyak punya wawasan lagi, lebih banyak punya pandangan lagi tentang user interface design yang akan kita buat. Dan ini tentunya akan lebih baik lagi nanti tentang tampilan yang akan kita hasilkan berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan dari referensi, kemudian perlombaan, membaca referensi atau membaca dari desain-desain yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk kita bisa membuat satu bentuk rekayasa interface berkaitan dengan user interface design, juga butuh analisis yang terinci. Artinya di sini beberapa kalimat yang nanti akan kita gunakan baik dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar harus disesuaikan dengan judulnya, harus disesuaikan dengan konten atau isinya. Contoh misalnya kalau berkaitan dengan sebuah desain perumahan, tentu harus ada gambar yang berkaitan dengan perumahan. Untuk desain yang berkaitan dengan misalnya pemandangan juga harus berkaitan dengan suatu bentuk pemandangan. Nah, ini contoh yang paling sering kita perhatikan bahwasanya adanya kesesuaian antara judul dengan konten atau isinya. Kemudian lebih jauh lagi berkaitan dengan isi, ya, analisis yang terjadi, dan di sini biasanya kita sering terjadi suatu bentuk kesalahpahaman. Contoh misalnya ada satu bentuk data pribadi, misalkan tentang agama. Agama itu kan misalnya dibuat pilihannya 1, 2, 3, atau bisa juga menggunakan combo box misalnya. Jadi sebaiknya agama itu digunakan untuk sebuah pilihan saja, sehingga misalnya si user itu bisa memilih 1, 2, 3, atau 4. Jadi untuk agama jangan dibuatkan sebagai suatu bentuk isian, ya. Jadi bukan satu bentuk pilihan saja, karena kita dengan memilih nanti akan lebih baik lagi dibandingkan dengan satu bentuk isian. Karena bisa saja seseorang user akan mengisi datanya sesuai dengan apa yang dia pahami, tapi kalau dia hanya memilih, maka pilihan itu akan sama, sehingga apapun yang dipilih juga akan menghasilkan pilihan yang sama, sehingga tidak perlu dibuat satu bentuk form isian, tapi boleh satu bentuk form yang menggunakan dengan pilihan. Misalkan juga seperti jenis kelamin, yang kadang-kala juga bisa salah, kalau diisi ya misalnya bisa lelaki, bisa laki-laki, atau bisa L saja. Tapi kalau pilihan, misalnya didapatkan adanya pilihan lelaki dan perempuan, ya hanya dua saja. Ya kalau nggak lelaki ya perempuan. Namun berbeda nantinya kalau diisi dengan menggunakan satu bentuk teks. Ya, oke. Nah ini juga perlu kita perhatikan di dalam membuat satu bentuk user interface design yang berkaitan dengan judul dan konten yang akan nanti kita berikan kepada si pengguna atau si user. Kemudian yang keempat yang harus kita juga jadikan pedoman bahwasanya pemahaman terhadap kebutuhan si user. Artinya di sini, user interface yang kita buat harus menyesuaikan dengan kebutuhan si user. Kalau user berkaitan dengan kebutuhan tentang produk pemasaran, ya kita buatkan sebuah desain yang berkaitan dengan produk pemasaran. Kalau user berkaitan dengan sebuah produk travel, juga kita akan dengan desain yang berkaitan dengan sebuah produk yang berhubungan dengan travel. Itu juga dengan misalnya musik, kemudian dengan misalnya perumahan, transaksi penjualan, dan segala macamnya. Nah, artinya sebuah user interface yang kita buat harus disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh si user. Apakah nanti berkaitan dengan judulnya, berkaitan dengan konten atau isinya, berkaitan dengan satu bentuk tampilannya, dengan gambarnya, dan yang lain-lainnya. Dan tentu ini harus nanti adanya diskusi antara si user yang membutuhkan satu bentuk desain dan kita sebagai pembuat desainnya. Artinya jangan sampai salah apa yang menjadi desain sehingga nanti tidak bisa dipakai atau dipergunakan oleh si user. Nah, inilah
beberapa pedoman yang bisa kita jadikan untuk bisa membuat rekayasa interface itu lebih baik lagi. Nah, yang pertama kita tadi harus mempunyai daya kritis yang tinggi, lalu kita harus punya pengalaman, dan jangan lupa melakukan analisis yang lebih terinci berkaitan dengan konten-konten, berkaitan dengan isi-isi yang memang membutuhkan sebuah jawaban yang seragam atau sama, sehingga tidak menimbulkan jawaban yang berbeda-beda, sehingga juga maknanya akan berbeda. Dan juga yang keempat, lakukan pemahaman terhadap kebutuhan user tentang sebuah desain yang akan kita buat, sehingga nanti apa yang akan kita buat tadi memang betul-betul berguna dan manfaat bagi user untuk bisa diimplementasikan di dalam kegiatannya. Nah, selanjutnya dari user interface yang kita buat tadi, maka hasil di dalam rekayasa interface itu harus bisa betul-betul dibuktikan. Maka dari sebuah desain yang kita buat berkaitan dengan perubahan antar muka, maka nanti diharapkan sistem yang dihasilkan itu memang betul-betul sebuah sistem yang memang mampu dan memang bermanfaat dari si penggunanya. Maka dalam hal ini, hasil reka interface yang berkaitan dengan sebuah sistem adalah bahwasanya sistem itu pertama harus mudah digunakan. Ya. Jadi dari user interface yang kita buat, kemudian kita jadikan sebagai dia suatu bentuk sebuah sistem. Makanya pertama, sistem itu harus mudah digunakan. Nah, apa yang harus kita lakukan sehingga sistem itu harus mudah digunakan? Pertama, bahwasanya gunakanlah model menu di dalam sistem tersebut. Jadi, user interface yang kita buat di dalam sebuah sistem nanti harus pakai menu, sehingga si pengguna tinggal melakukan pemilihan saja. Jadi tidak perlu melakukan satu bentuk pengetekan, jadi hanya tinggal memilih saja. Maka yang paling tepat adalah kita menggunakan menu pilihan di dalam sistem tersebut. Yang kedua, selain kita menggunakan menu, juga adanya icon atau gambar-gambar atau simbol-simbol yang memang mudah dikenali di dalam sistem tersebut. Maka tadi kita katakan bahwasanya antara judul dengan isinya dengan kontennya harus sama. Maka untuk memperjelas antara judul dengan konten atau isinya, maka dipergunakanlah suatu bentuk icon. Contoh misalnya, kalau kita menggunakan aplikasi Office Wood, itu ikonnya kan hanya huruf W. W itu menandakan wood. Sehingga siapapun bisa mengenali, biasanya kalau gambarnya wood, berarti itu menggunakan aplikasi Microsoft Word. Itu juga dengan PowerPoint, Excel, dan yang lainnya. Sehingga dengan adanya icon ini, maka akan lebih mudah pemahaman si user tentang apa yang akan dia pergunakan. Dan kemudian juga kita bisa menggunakan fasilitas bantuan atau help. Sehingga nanti jika terjadi kesalahan oleh si pengguna, maka dengan fasilitas help ini, si pengguna akan lebih mudah untuk bisa memperbaiki apa yang terjadi kesalahan tadi. Inilah di antaranya 3 hal bagaimana kita sebuah sistem nantinya dari hasil user interface yang kita buat, pertama harus mudah digunakan. Yang kedua, harus aman. Ya. Jadi sistem yang kita buat, sistem yang kita desain harus aman. Tentu di sini adalah aman untuk digunakan oleh si user. Nah, supaya aman, apa yang harus kita lakukan? Maka di antaranya adalah kita harus membuat password. Karena bisa saja sistem ini sifatnya adalah pribadi, sehingga tidak semua orang bisa diberikan hak akses. Dan itu jangan lupa buatkan passwordnya, sehingga si user akan merasa aman tentang data-data yang akan dia pergunakan. Karena memang sifatnya adalah privat dan tidak berlaku untuk semua orang. Kemudian ya dibuat menggunakan misalnya untuk client server, sehingga kita bisa login terlebih dahulu. Ya, buat dengan client server misalnya. Atau yang ketiga, supaya aman kita juga jangan lupa dibuatkan backup datanya. Jadi kalau terjadi kerusakan ataupun kehilangan, kita masih punya cadangannya, kita masih punya backupnya, sehingga demikian akan kita merasa aman. Sehingga sistem yang kita buat, kalau kita aman, tentu kita akan lebih punya keyakinan bahwasanya sistem ini memang betul-betul membantu kita dalam kegiatan yang kita lakukan. Password, kemudian gunakan user akun atau loginnya sebagai admin atau sebagai klien atau sebagai pengguna saja, juga adanya backup dari sistem tersebut. Yang ketiga, harus efektif dan efisien. Dan ini tentu bahwasanya jika kita menggunakan sebuah sistem, maka sistem itu akan membantu lebih efektif lagi, lebih efisien lagi tentang kegiatan yang kita lakukan. Nah, supaya lebih efektif dan efisien, maka pertama, sistem itu harus selalu dalam kondisi on time. On time dalam pengertian adalah yang terbaru atau terkini. Ya, sehingga kita tidak tertinggal.
Artinya mungkin di dalam sini itu akan memberikan satu bentuk penjelasan, akan selalu melakukan tentang pewaktuan misalnya, transaksi-transaksi yang terbaru, sebuah kegiatan yang terbaru, ya, sebuah ada yang tadi juga misalnya selalu membuat sebuah backup data dan yang lainnya. Artinya tidak tertinggal, artinya sistem yang terkini atau terbaru yang berkaitan dengan sebuah desain tampilan yang nanti akan kita buat sebelumnya. Maka supaya dia efektif, dikaitkanlah sebuah bentuk kegiatannya yang berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat sekarang. Misalnya tentang sebuah sistem berkaitan dengan transaksi online misalnya. Apakah online berkaitan dengan jasa, apa berkaitan dengan sebuah produk-produk tertentu. Sehingga si pengguna akan merasa lebih efisien di dalam menggunakan produk tersebut. Ya, kita lihat pada saat sekarang ini beberapa sistem memang banyak mengarah kepada kegiatan yang sifatnya sebenarnya adalah online. Sehingga dengan online ini akan memudahkan penggunaan di dalam sistem yang kita pergunakan. Kemudian setelah online harus terupdate. Nah, ini terupdate sehingga efektif dia. Sehingga kita tidak menjadi sesuatu yang menjadi ketertinggalan. Sehingga harus kondisinya update. Sehingga apapun kita menggunakannya dia akan selalu tersedia. Apapun kita memakainya dia akan selalu ada. Nah, tentu nanti ini harus juga menjadi pemikiran Anda dalam Anda membuat suatu user interface design yang harus selalu dalam kondisi yang terupdate. Kemudian yang ketiga, supaya dia efektif dan efisien, maka sistem yang kita buat harus, oke, ini sengaja saya buatkan sebuah simbol yang menunjuk ke arah sebelah kanan. Mohon nanti simbol ini Anda terjemahkan sendiri apa maknanya, sehingga sistem yang kita buat tadi memang betul efektif dan efisien. Ya, mohon nanti diberikan penjelasannya oleh masing-masing Anda apa makna dari simbol yang mengarah ke kanan ini, dan jawaban nanti bisa Anda kirimkan melalui WA Group kalau memang tidak saya mencantumkan di dalam Google Classroom-nya. Jadi sekali lagi mohon untuk nanti diberikan penjelasan apa makna dari gambar yang menunjuk ke arah sebelah kanan ini berkaitan dengan sistem yang kita hasilkan nanti harus efektif dan efisien. Nah, inilah tiga hal yang harus kita hasilkan dari user interface design yang berkaitan dengan rekayasa interface yang nanti akan membentuk sebuah sistem. Bahwasanya sistem itu harus pertama mudah digunakan, yang kedua aman, dan yang ketiga adalah efektif dan efisien. Sehingga ketiga-tiga ini didapatkan, maka akan muncul suatu gambaran seperti ini. Nah, inilah hasil akhir dari sistem yang kita buat, sehingga kita dengan sistem memang betul-betul seolah-olah sebagai kawan yang sangat setia. Sehingga kemanapun kita pergi, sistem tersebut akan bersama dengan kita. Karena memang dia mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Nah, inilah contoh bagaimana kita sekarang menggunakan sebuah media komunikasi seperti handphone ya yang kita miliki, karena memang handphone itu mudah digunakan, kemudian dia aman dan efektif dan efisien, sehingga seolah kemanapun kita pergi, handphone itu akan selalu berada di sisi kita. Nah, hendaknya seperti ini jugalah desain yang kita buat nantinya tentang yang akan kita buat sebagai user interface desainnya tentang produk-produk tertentu, tentang konten-konten tertentu, tentang aplikasi tertentu, tentang sistem tertentu yang nanti Anda hasilkan, bahwasanya memang sistem itu memang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Sehingga kemanapun kita pergi, maka kita akan selalu membawa dari sistem tersebut. Baik nanti yang menggunakan website maupun yang menggunakan aplikasi yang berbasis kepada Android dan yang lainnya. Nah, inilah yang diharapkan dari user interface design yang nanti akan Anda implementasikan dalam sebuah sistem, maka di mana sistem itu harus mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Sehingga kemanapun kita pergi, maka sistem itu akan tetap kita pergunakan. Contohnya adalah media handphone yang Anda pergunakan pada saat sekarang ini. Nah, inilah penjelasan yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu ini. Terima kasih untuk perhatian yang sudah Anda berikan, dan mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan tambahan bagaimana sebuah user interface design tadi akan memberikan satu bentuk hasil dari sebuah sistem, di mana nanti sistem itu memang akan bermanfaat bagi si user atau sebagai si penggunanya, karena memang dia mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan terhadap Anda bagaimana tentang prinsip
dan user interface design, dan juga tadi ada tentang pedoman di dalam membuat user interface design. Terima kasih untuk semua perhatiannya sekali lagi, dan jangan lupa tadi tugas mandirinya yang berkaitan dengan efektif dan efisien untuk memberikan penjelasan mengenai makna dari arah yang menunjuk ke sebelah kanan ini. Bagaimana penjelasan ini berkaitan dengan efektif dan efisien tentang sebuah sistem yang dihasilkan dari user interface design untuk rekayasa interface. Terima kasih untuk semua perhatiannya, dan insya Allah kita sambung lagi untuk di pertemuan minggu depan, dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan kita untuk di masa pandemi COVID seperti ini. Demikian, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.